5 tahapan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan bunda wajib waspada. Setiap perselingkuhan punya proses yang berbeda-beda ya. Ada yang memulai perselingkuhannya dengan mantan kekasih, ada yang selingkuh dengan rekan kerja, ada yang selingkuh dengan teman sekolah, atau bisa juga dengan orang yang baru dikenal suami. Oleh karena itu, saya berikan disclaimer terlebih dahulu ya. Jika setiap tahapan perselingkuhan itu tidak sama persis. Namun secara garis besar, tahapan ini akan dilakukan oleh suami ketika dia berselingkuh. Kenapa video tentang tahapan ini penting untuk Bunda ketahui? Tujuannya adalah biar Bunda bisa waspada sejak awal. Atau jika memang suami benar-benar selingkuh, Bunda bisa mencari solusi dengan lebih mudah. Namun sebelum saya membahas mengenai 5 tahapan perselingkuhan suami, saya ada informasi penting nih khusus untuk Bunda yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Pada tanggal 7 sampai 9 Desember 2024, saya akan datang kembali ke kota Jakarta untuk mengadakan layanan buka aura privat. Nah, khusus untuk Bunda yang saat ini memiliki masalah rumah tangga, entah itu suami yang selingkuh hingga lupa anak dan istri, atau bahkan suami yang terkena pelet pelakor, maka Bunda bisa datang untuk mengikuti buka aura privat dengan saya di Jakarta. Bunda nanti bisa ceritakan detail nih, masalah rumah tangga Bunda seperti apa, serta bawa juga foto suami yang terbaru, agar saya dapat cek kondisi aura suami seperti apa. Dengan begitu, saya bisa membantu membersihkan aura Bunda melalui proses buka aura. Melalui proses buka aura nantinya, saya akan bantu bersihkan luka-luka batin akibat perselingkuhan suami. Saya netralkan daya energi aura Bunda, saya buka dan saya perkuat aura Bunda agar kembali positif dan kuat. Dengan memiliki aura yang positif dan kuat inilah, maka Bunda bisa menjadi istri yang kembali percaya diri dan bahagia. Bahkan dengan aura yang positif dan kuat inilah, maka Bunda bisa mempengaruhi aura suami yang negatif akibat pelet yang digunakan oleh si pelakor. Dengan begitu, suami akan kembali nyaman dekat dengan Bunda, rasa sayang dan cinta suami kembali ke Bunda, dan suami meninggalkan selingkuhannya. Bahkan ya, saya juga akan bantu bentengi rumah tangga Bunda agar terhindar dari ilmu hitam yang akan dilakukan pelakor untuk merebut kembali suami Bunda. Sehingga ilmu hitam yang digunakan pelakor itu akan mental dan suami tidak tergoda kembali kepadanya. Sehingga membuat rumah tangga Bunda jauh dari pelakor dan kembali harmonis serta bahagia. Untuk itu, segera daftar sekarang juga di nomor ini karena kuota dibatasi hanya untuk 20 orang saja. Maka pastikan nama Bunda sudah terdaftar untuk bisa bertemu dan mengikuti layanan buka aura privat dengan saya di Jakarta. Baik, tahapan yang pertama dalam perselingkuhan suami adalah tahap godaan. Godaan ini ya selalu ada dimanapun dan kapanpun loh Bunda. Bisa ketika suami sedang di luar sana dan bertemu kembali sama mantan kekasihnya, atau godaan dari rekan kerja atau wanita lain yang dia temui dan suami merasa cocok dengannya. Satu sisi nih, sebagai seorang istri Bunda tidak bisa mengawal suami 24 jam saat suami kerja. Karena Bunda punya kesibukan lain yang harus mengurus anak, mengurus bisnis, mengurus pekerjaan rumah. Sehingga Bunda tidak bisa fokus ke suami saja. Ibaratnya nih Bunda, suami itu seekor kucing yang lagi kelaparan. Maka ketika kucing ini dikasih makan berupa ikan asin saja, maka langsung dimakan. Karena dia kelaparan. Nah, kesempatan ini digunakan oleh suami untuk melayani godaan dari wanita lain itu. Awalnya sih mungkin suami hanya ingin coba-coba ya. Dan di dalam hatinya, istriku kan gak tahu. Jadi aman dong ya kalau saya coba-coba. Mau coba-coba atau diniatkan, perselingkuhan tetap hal yang salah. Nah, oleh karena itu, tugas sebagai seorang istri di sini adalah istri harus bisa membuat suami selalu kenyang sebelum dia keluar dari rumah. Kenyang maksudnya di sini yaitu kenyang matanya, kenyang egonya, dan kenyang seksnya. Kenyang matanya di sini, Bunda harus bisa menjadi istri yang selalu memuaskan mata suami. Dengan jadi istri yang cantik, menarik, dan menggoda di depan suami. Sehingga ketika suami keluar dari rumah, maka dia tidak akan tergoda dengan wanita yang cantik dan menarik di sana. Karena di rumah sudah ada istri yang jauh lebih cantik dan menarik untuknya. Kemudian kenyang egonya. Di sini, Bunda harus bisa selalu memuaskan ego suami. Seperti tunjukkan kepadanya jika Bunda sangat membutuhkan suami. Selalu memuji pekerjaan yang telah dia selesaikan. Katakan juga pada suami jika dia adalah sosok suami yang spesial untuk Bunda. Bersikap genit dengan menggoda suami. Dengan seperti itu, suami akan merasa spesial dan kenyang egonya. Kemudian, untuk kenyang seksnya,
pastikan suami sudah mendapatkan kenikmatan dan kepuasan seks dengan Bunda terlebih dahulu. Agar ketika suami di luar sana, dia tidak akan mencari kenikmatan dan kepuasan dengan wanita lain. Nah, ketika suami sudah kenyang seperti itu, maka suami tidak akan menjadi kucing yang kelaparan. Dan biasanya selain hal tersebut, saya juga menyarankan klien saya yang sudah mengikuti ikhtiar Bukhara privat dengan saya membekali mereka dengan menggunakan sarana cincin Braja Dewi Aura. Di mana cincin Braja Dewi Aura ini sudah saya proses energinya secara khusus, sehingga energi positifnya mampu menguatkan aura cinta dalam diri istri. Sehingga mampu menguatkan ikatan cinta istri dan suami agar tidak mudah terputus. Dan mampu membuat suami selalu merindukan istri di saat dia jauh dari istri. Dan membuat suami semakin cinta dan terkunci hatinya hanya untuk istri. Dan atas izin Tuhan, suami akan dijauhkan dari godaan si pelakor. Tahapan yang kedua, suami sudah mulai nyaman dengan perselingkuhan yang dia lakukan. Di tahap pertama tadi, suami memang ingin coba-coba. Tapi setelah dia tahu rasanya, dia merasa nyaman. Kenyamanan itulah yang membuat keduanya mulai membangun keintiman pelan-pelan. Melalui media sosial atau tempat kerja, mulai saling perhatian, mulai saling curhat, mulai sering pergi bareng, dan di satu kondisi bahkan sudah mulai membangun keintiman lewat pelukan dan ciuman. Sementara itu, suami mulai menciptakan jarak nih sama istrinya. Sudah mulai ada pertengkaran kecil karena dalam hatinya suami sudah mulai membandingkan antara istri dan selingkuhannya. Istri yang tidak tahu menau dengan apa yang dilakukan oleh suami merespon hal itu dengan frontal karena merasa hal yang dia lakukan sudah biasanya seperti itu dan sebelumnya pun tidak ada masalah. Mulai ada perubahan yang ditampakkan oleh suami seperti terlalu sering pegang HP, mulai sering pulang terlambat, dingin, cuek, sudah tidak perhatian. Sudah tidak ada hasrat ranjang, bahkan tiba-tiba sering minta izin pergi keluar kota. Yang ketiga, tahapan berbohong. Pada tahap ini, istri mulai mempertanyakan perubahan yang dilakukan oleh suaminya. Apa nih yang membuat suami berubah seperti itu? Hal apa yang membuat suami bersikap tidak wajar? Pertanyaan yang istri sampaikan itu bikin suami bersikap defensif dan mulai menyerang istrinya. Perlu Bunda tahu nih, suami yang selingkuh itu 100% dia bakal berbohong dan menutupi perselingkuhan yang dia lakukan. Tak jarang ya, suami itu malah mengeluarkan sikap dan perlakuan kasar kepada istrinya. Tahapan yang keempat, pengakuan. Seperti pepatah mengatakan nih Bunda, sepandai-pandainya menyimpan sebuah bangkai, pasti akan tercium juga. Nah, bagi istri yang peka, dia akan mencoba mencari informasi tentang perubahan yang sudah suami lakukan. Istri akan mulai mencari bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Mulai dari cek HP, cek mutasi, cek laptop, dan riwayat perjalanan di Google Maps suami. Dan 90% istri yang mencari bukti perselingkuhan akan dipermudahkan oleh Tuhan. Sehingga berbagai macam bukti pasti istri dapatkan dengan mudah. Setelah bukti dapatkan, dikonfirmasi kepada suami. Maka disitulah titik suami mengakui apa yang sudah dia lakukan. Tahap yang kelima, tahap akhir perselingkuhan. Ada dua keputusan di tahap ini, yaitu melanjutkan hubungan dengan selingkuhan atau berhenti selingkuh dan kembali sama pasangan. Kedua keputusan ini sama-sama sulit ya, tapi itu semua kembali lagi ke Bunda. Jika memang suami bersedia melepaskan selingkuhannya dan kembali kepada Bunda, apakah Bunda bersedia memaafkan dan menerima suami kembali atau tidak sama sekali? Karena PR setelah perselingkuhan terjadi ada banyak. Seperti bagaimana mengembalikan kepercayaan ke suami lagi, bagaimana agar luka batin pasca perselingkuhan tidak membekas dalam diri Bunda, serta PR-PR yang lainnya. Tapi, jika istri menyerah dan memilih pisah, maka dia pun harus siap menjadi orang tua tunggal, menjadi tulang punggung untuk anaknya, dan tugas lain yang tidak kalah beratnya. Dua pilihan itu punya risiko dan konsekuensinya masing-masing ya Bunda. Jadi semua keputusan ada di tangan Bunda. Dan saran saya, ambil keputusan yang bisa membuat Bunda bahagia untuk kedepannya. Jangan paksakan diri Bunda untuk mengambil keputusan yang salah. Karena keputusan itu nantinya akan menentukan kebahagiaan Bunda. Kalau Bunda sendiri, bagaimana nih? Jika Bunda menjadi istri yang selingkuhin suami, apakah Bunda memaafkan dan menerima suami kembali? Atau memilih untuk bercerai karena merasa sudah dikhianati oleh suami? Tulis di kolom komentar yuk. Tapi jika Bunda bingung harus seperti apa untuk mengambil keputusan tersebut, maka ngobrol dulu yuk dengan saya di nomor ini.
agar saya bisa bantu Bunda untuk menentukan tindakan apa nih yang harus Bunda lakukan agar Bunda bisa mengambil keputusan terbaik untuk hidup Bunda. Segera hubungi saya di nomor ini karena keputusan Bunda saat ini menentukan kebahagiaan Bunda ke depannya. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.